Saudara, larangan study tour yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi direspon beragam pihak. Di Bandung, ratusan sopir bus dan pelaku industri pariwisata berdemo menuntut pencabutan surat edaran terkait larangan tersebut. Sementara meski ditentang banyak pihak, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersikeras dengan kebijakannya. Lalu apakah kebijakan pelarangan study tour yang dikeluarkan Deddy Mulyadi ini sudah tepat atau ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan? Kita akan bahas soal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir melalui sambungan daring, ada Sekretaris Daerah Jawa Barat, ada Kang Herman Suryatman, kemudian juga ada pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran, ada Pak Asep Sumaryana. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi. Ya, waalaikumsalam. Ya, ini kita membahas soal bagaimana pro dan juga kontra soal larangan study tour. Saya mau ke Pak Sekda dulu. Pak Sekda, saya juga warga Jawa Barat begitu ya, sempat juga merasakan study tour dan segala macam pada saat saya dulu sebagai pelajar begitu. Nah, ini Kang Deddy ini kan bersikeras untuk melarang study tour untuk mengurangi beban orang tua. Apakah memang banyak sejauh ini keluhan dari orang tua terkait dengan beban atau biaya study tour dari pantauan Pemprov Jawa Barat sendiri? Kan biasanya sekolah itu kedoknya adalah gini, rekreasi, pariwisata, berkedok study tour. Ini yang kemudian menjadi mungkin disorot oleh Kang Deddy Mulyadi. Silakan Pak Sekda. Ya, terima kasih Mbak ya. Ya sebetulnya pertanyaan kritis dari saya untuk Mbak, kebetulan Mbak juga warga Jawa Barat ya. Itu setuju nggak study tour seperti yang selama ini berjalan? Itu pertanyaan kritis ya. Dijawab Nun, tidak dijawab juga nggak apa-apa. Oke, izinkan saya untuk memberikan sedikit penjelasan ya. Bahwa tugas pemerintah itu adalah mensejahterakan, salah satunya di bidang pendidikan, memastikan semua masyarakat mendapatkan pengajaran yang baik, pengajaran yang berkualitas. Nah, study tour kalau kita bedah, study ini kan belajar. Betul. Tour itu perjalanan ke beberapa tempat. Jadi perjalanan belajar ke beberapa tempat. Jadi sebetulnya itu bukan semata-mata piknik begitu ya, tapi faktanya hari ini study tour ini kan lebih ke piknik. Akhirnya memberikan pembebanan kepada orang tua. Ini persoalannya. Study tour yang berdampak terhadap pembebanan biaya terhadap orang tua. Harusnya study tour dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal. Misalnya orang Bandung kan bisa ke Gedung Sate. Di bawah itu ada Museum Gedung Sate. Betul. Bisa ke Monumen Juang. Betul. Ya bisa ke Museum Geologi, bisa ke Museum Sri Baduga dan lain sebagainya. Jadi yang kami larang adalah study tour yang berdampak terhadap pembebanan biaya kepada orang tua. Ya karena orang tua kan lagi sulit sekarang. Kalau dikasih beban lagi bisa dibayangkan, ujungnya pasti pinjam. Pinjamnya ke Bank Emok, pinjamnya ke pinjaman online. Ilegal. Makanya standing loan, ya outstanding loan pinjaman online Jawa Barat itu tertinggi sampai 18,6 triliun. Ini kan persoalan. Banyak masyarakat yang terjerat Bank Emok, ya terjerat pinjaman online. Di antaranya di dalamnya karena orang tua pinjam dan tidak sedikit dari orang tua pinjamnya itu untuk kepentingan study tour. Makanya dengan pelarangan study tour saya kira kita kembalikan jati diri pendidikan. Kalau mau melakukan perjalanan belajar, ya manfaatkan destinasi yang ada di sekitarnya. Misalnya, kan bisa ke Sarimukti itu sambil melihat ya bagaimana realita pengelolaan sampah di Jawa Barat. Anak-anak kan bisa belajar bagaimana mengelola sampah dan lain sebagainya. Rekreasinya ada, tapi belajarnya juga sangat kental. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Betul. Sebetulnya. Tidak dalam format study tour piknik. Yang biayanya itu Mbak, bisa sampai 1 juta. Ya, ada juga yang sampai 5 juta. Ya. Kalau memang mau piknik ya kembalikan ke pribadinya masing-masing, silakan. Betul. Jangan sampai sekolah ya bergeser. Harusnya sekolah konsen dengan standar isi, dengan kurikulum. Oke, baik. Bagaimana anak didik kita baik, apeksinya baik, motoriknya baik, bukan ke hal yang lain. Kita kembalikan jati diri pendidikan. Apalagi secara filosofis, Ki Hajar Dewantara mengatakan setiap tempat adalah sekolah.
setiap orang adalah guru, kan bisa memanfaatkan lingkungan sekitar. Oke, baik. Gitu ya. Jadi kami tetap konsisten ya, study tour yang berdampak terhadap pembebanan biaya ke orang tua itu dilarang di Jawa Barat. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Pak Gubernur. Untuk siapa? Untuk rakyat Jawa Barat. Oke, jadi memang underline-nya adalah study tour yang membebankan biaya itu kepada orang tua begitu ya, terlalu membebankan kepada orang tua begitu. Kalau Kang Asep sendiri sebagai pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran, Anda melihatnya seperti apa terkait dengan pro kontra ini? Karena kan kalau kita lihat Wali Kota Bandung begitu ya, Kang Farhan juga bisa dikatakan sedikit menolak lah ya soal larangan study tour ini begitu ya. Yang dilarang adalah ketika ada campur tangan soal penilaian. Kalau nggak ikut study tour nilainya dikurangi, atau kalau nggak ikut study tour nilainya ada pengaruh nilai. Nah ini yang kemudian difokuskan oleh Kang Farhan. Anda melihatnya seperti apa soal kebijakan ini? Yang pertama, terima kasih Mbak Adisti, Pak Sekda izin. Yang pertama memang ini larangan ini keluar dengan surat edaran. Nah, ketika surat edaran berarti kan bukan peraturan gubernur. Kalau peraturan gubernur berarti ikatannya kental. Kalau surat edaran kan itu agak longgar. Oke. Dengan demikian orang bisa memberikan tafsiran-tafsiran yang bisa beragam. Itu yang pertama. Yang kedua, study itu menjadi penting sebetulnya. Yang tidak boleh itu adalah study itu yang dikomersialisasikan. Betul. Sehingga dengan demikian banyak orang yang keberatan dengan study tour. Sehingga saya berpikir study itu bukan kewajiban mestinya, tapi adalah pilihan. Bagi yang mampu silakan, yang tidak mampu ya jangan dipaksakan juga. Sehingga tadi Pak Sekda mengatakan banyak yang pinjam ke Bank Emok segala macam juga, yang sampai saat ini Bank Emok juga belum bisa diperangkat juga oleh pemerintahnya. Nah begitu barangkali, terima kasih. Oke, jadi ini karena bentuknya surat edaran, jadi sebenarnya masing-masing kepala daerah punya keleluasaan tersendiri untuk bisa mengikuti atau tidak soal surat edaran dari Gubernur Jawa Barat ini, kalau menurut Kang Asep. Sebetulnya begitu memang ya. Yang perlu diperhitungkan adalah saat ini saya belum studi ya mengenai kemampuan orang tua dan sikap orang tua terhadap studi tour. Mungkin kalau saya cermati dari berbagai media itu banyak yang umumnya kontra dengan studi tour karena tadi alasannya ekonomi. Tapi mungkin ada juga yang netral, tapi mungkin juga ada yang setuju juga kalau studi tour itu dianggap punya manfaat untuk misalnya menambah wawasan, menambah hiburan bagi anak-anaknya yang saat ini mungkin banyak didrill oleh tugas-tugas sekolah segala macam, sehingga gubernur kita Jawa Barat itu melarang, kalau tidak salah, tidak boleh ada PR di rumah. Kita memang jadi membebankan juga. Nah yang terjadi itu seringkali banyak oknum yang memanfaatkan sulit itu untuk piknik gratis, misalnya punten sejumlah oknum buruh kalau itu bisa piknik, tapi bebannya ke siswa, jadi yang tidak boleh terjadi. Karena memang fakta banyak sekali di lapangan seperti itu kasusnya. Nah, tapi yang kemudian menjadi sorotan saya adalah begini, Kang Asep. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kita tahu bersikeras tetap melarang study tour karena ini sifatnya pariwisata lah, hanya rekreasi begitu, tidak ada apalagi membebankan biaya kepada orang tua, tidak ada kaitannya dari dunia pendidikan. Sementara kemudian Wali Kota Bandung Kang Farhan ini tidak melarang. Ada pertentangan soal kebijakan ini. Nah, Anda melihat win-win solution-nya terkait dengan surat edaran ini kondisinya seperti apa? Yang pertama adalah bahwa pemerintah kabupaten kota dengan provinsi itu punya otoritas masing-masing. Panjang memang otoritasnya itu ada pada bupati wali kota, laksanakan otoritas itu. Jangan sampai kurang, jangan sampai lebih, karena kalau lebih itu bisa tabrakan dengan otoritas yang lain. Demikian juga Pak Gubernur itu juga memiliki otoritas yang sama, sehingga di sini perlu dibicarakan antara pimpinan-pimpinan daerah itu seperti apa realisasinya. Jangan sampai terjadi satu dengan yang lain benturan, sehingga itu akan mengurangi energi untuk pelayanan publik. Nah, ini yang tidak boleh terjadi.
Oke. Kalau Pak Sekda gimana Pak Sekda? Ini kalau menurut Pak Asep harus ada pertemuan lah kepala daerah, kabupaten kota, kemudian ada Pak Gubernur juga, ada Kang Deddy juga, ada win-win solution ya. Jangan sampai kemudian ada kebijakan yang ditentang, ada yang begini, ada yang begitu, tidak satu tujuan begitu. Biar juga ada ketemulah win-win solutionnya, Pak Sekda. Ya saya kira kita kalibrasi ya. Tujuan utama Pemda Kabupaten Kota, tujuan utama Pemda Provinsi Jawa Barat sama, mensejahterakan masyarakat. Ya, di bidang pendidikan memastikan peningkatan kualitas pendidikan. Kan fokusnya di sana. Jangan sampai cul dog dog tinggal igel, kalau kata orang Sunda mah. Ya, jangan sampai kita ngagugulukan, membesar-besarkan masalah study tour, lupa dengan esensi pendidikan. Ya, kita punya PR yang banyak, kita fokus ke sana. Makanya Pak Gubernur ya menerbitkan surat edaran untuk mengembalikan jati diri pendidikan, jangan kesana kemari. Ya, pendidikan ini kan intinya ingin mewujudkan anak-anak kita sebagai generasi penerus, sebagai pemimpin masa depan, ya, yang cager, sehat, lahir batin, yang bager, yang memiliki kasih sayang, empati, ya, yang sayang kepada sesamanya, yang sayang kepada lingkungannya, begitu. Yang benar, yang mengikuti aturan, yang pinter, yang berpengetahuan dan berwawasan, dan yang singer, yang lincah, yang tanggap, tanggon, terengginas. Kan itu pendidikan. Mewujudkan anak-anak yang kalau dalam bahasa kami itu namanya pancawaluya, yang cager, bager, bener, pinter, tursinger. Nah, study tour ini kan sesuatu yang harus kita bedah ya. Karena study tour itu seperti yang saya sampaikan tadi adalah perjalanan belajar ke beberapa tempat. Ya, dan tentu jangan membebani orang tua. Jangan berkonsekuensi terhadap pembiayaan. Jangan sampai ada iuran-iuran. Ya, kalau mau mendorong perjalanan belajar bisa memanfaatkan alam sekitar. Seperti yang tadi sudah saya explore ya. Kemudian Mbak, bisa saya sampaikan di dalam surat edaran itu bunyinya seperti ini ya. Biar semuanya bisa memahami dengan baik dan utuh. Ya, ini terkait dengan surat edaran 9 langkah pembangunan pendidikan ya menuju Gapura Pancawaluya yang tadi saya garis bawahi. Ada poin 3. Intinya begini. Sekolah dilarang membuat kegiatan piknik yang dibungkus dengan kegiatan study tour yang memiliki dampak pada penambahan beban orang tua. Kegiatan tersebut ya bisa diganti dengan berbagai kegiatan berbasis inovasi seperti mengelola sampah ya secara mandiri di lingkungan sekolah, mengembangkan sistem pertanian organik ya, kemudian aktivitas peternakan, perikanan dan kelautan serta meningkatkan wawasan dunia usaha dan industri. Itu beberapa contoh. Jadi kami juga ya Pak Gubernur memberikan solusi-solusi kreatif. Ya, mohon maaf Pak Asep ya, Mbak, kita kan membutuhkan anak-anak yang tangguh ya untuk masuk di era disrupsi, bahkan era distraksi. Ya, yaitu anak yang punya pertama kompetensi critical thinking. Anak-anak kita harus kritis, ya punya pemikiran yang kritis. Kemudian harus kreatif. Ya, kemudian communication dan yang tidak kalah penting adalah kompetensi untuk bisa membangun collaboration. Nah, saya kira 4 kompetensi dasar masa depan ini kan harus dimiliki. Pertanyaannya, study tour yang seperti apa? Saya kira perjalanan belajar yang memanfaatkan alam sekitar, bukan yang berujung pada pembiayaan. Faktanya, mohon maaf, faktanya bisa dipastikan ujung-ujungnya piknik. Iya kan? Dan membebani orang tua, ini yang saya kira yang harus kita kritisi. Study tour yang berujung ke pembebanan biaya orang tua, yang kemudian di dalamnya piknik. Bukan tidak boleh ya silakan, mau piknik ya silakan, tapi itu kan urusan personal. Jangan sampai diorganisasikan yang kemudian menjadi kewajiban orang tua ujungnya. Ya mungkin tidak diwajibkan, tapi anak kan beban moral. Ya, bisa dilihat kejadian yang di Sumatera Utara itu. Bagaimana seorang anak bisa down hanya karena dia belum
memberikan iuran. Ini kan bukan persoalan sederhana Oke. sebetulnya. Oke. Ya, ini Oke. harus menjadi concern semua. Kita harus sayang kepada anak kita harus sayang kepada masa depan anak kita, bukan mengikuti apa yang pada akhirnya akan menyulitkan anak kita dan menyulitkan orang tua. Oke, Study tour yang berdampak terhadap pembebanan Oke. biaya itu saya kira akan menyulitkan masyarakat. Oke. Makanya Saya sekali sudah lagi tangkap, Pak kami Sekda. tegas bahwa ini adalah yang terbaik untuk rakyat. Oke, saya sudah tangkap di sini. Yang perlu digarisbawahi adalah study tour yang memang belajar ya, belajar bisa di pertanian, kemudian di perikanan, kalau ke museum juga museum yang ada di sekitar, begitu memanfaatkan alam sekitar, begitu ya, lingkungan sekitar terlebih dahulu. Kalau memang dulu memang faktanya adalah oke, kita study tour ke Jogja, kita ke Bali, kemana begitu ya, sampai jauh-jauh, biayanya dilihat begitu. Itu juga saya cukup terbebani pada saat itu ya. Tapi kemudian yang tidak bisa dipungkiri juga adalah kegiatan study tour ini menggerakkan ekonomi. Karena bisa kita lihat ada penyewaan bus, ada penginapan, rumah makan, Satu lagi, Pak. tempat oleh-oleh begitu ya. Ya. Tapi jangan dijawab dulu Pak Sekda, kita ada durasi, kita harus jeda dulu Pak Sekda soal imbas dari larangan study tour ini yang kemudian menuai gejolak juga dari pelaku pariwisata begitu ya, terutama adalah salah satunya penyewaan bus, penginapan, rumah makan dan segala macam itu terimbas paling tidak. Tapi kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal pro dan juga kontra terkait dengan kebijakan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang melarang study tour untuk para siswanya di lingkungan Jawa Barat. Masih bersama saya ada Pak Sekda, kemudian juga ada Pak Asep. Saya ke Pak Sekda dulu. Pak Sekda, ini kan kalau kita lihat oke lah, saya setuju soal itu. Karena faktanya di lapangan ketika saya juga dulu belajar gitu ya, study tour, oke ke Bali, oke ke Jogja begitu. Lah ini mah bukan study tour, ini mah pariwisata, ini mah piknik begitu yang hanya dibalut dengan kata study tour begitu ya. Banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya kegiatan study tour di lingkungan sekitar. Soal perikanan, pertanian, kemudian pengelolaan sampah, bahkan ke museum yang harusnya dihidupkan kembali. Saya setuju sekali soal itu. Tapi kemudian yang tidak bisa dipungkiri adalah soal kegiatan study tour ini juga kan kita tahu menggerakkan ekonomi. Ada gejolak perusahaan otobus, kemudian beramai-ramai menggeruduk kantor gedung sate pada saat itu. Karena memang penyewaan bus, penginapan, rumah makan, tempat oleh-oleh mengalami penurunan yang sangat signifikan omset mereka. Nah, bagaimana harusnya Pemprov Jawa Barat melihat efek ini jangan sampai berimbas terlalu signifikan kepada pelaku-pelaku usaha ini? Oke, terima kasih Mbak. Ya Pak Gubernur, ya Kang Deddy Mulyadi, kami di Pemda Provinsi Jawa Barat sangat setuju, sangat mendukung untuk mendorong pembangunan pariwisata di Jawa Barat. Tapi tentu caranya yang harus kita bicarakan bersama, caranya harus elok, caranya harus baik, ya tidak dengan mengkapitalisasi piknik yang dibungkus dengan study tour itu. Ya misalnya, ya kita bangun ekosistem pariwisata di Jawa Barat. Ya Pak Gubernur hari ini luar biasa, ya mendorong bagaimana mengendalikan alih fungsi lahan. Kami sudah melahirkan peraturan gubernur tentang pengendalian alih fungsi lahan, ya agar lahan hutan tetap terjaga, ya gunung-gunungnya hijau, ya kan sawah-sawahnya juga membentang sedemikian rupa, sungai-sungainya berliku dan bersih. Itu yang sedang kami garap dengan baik. Dan warga Jawa Barat ya, warga Indonesia barangkali bisa menyimak bagaimana concern kami terhadap kelestarian lingkungan. Dan saya kira ini adalah rohnya pariwisata. Jadi Jawa Barat itu kata Brouwer diciptakan Tuhan sambil tersenyum. Ya Parahyangan ini diciptakan Tuhan sambil tersenyum. Jadi kalau ingin pariwisata Jawa Barat hebat, kembalikan alamnya, jaga budayanya. Dua hal itu, alam dan budaya. Baik. Dan bukan dari piknik yang dibungkus dengan study tour, yang tentu tadi membebani orang tua. Mari kita bicara tentang pariwisata. Dan kami sangat sepakat pariwisata harus maju. Apalagi sekarang ada dari Jakarta hanya 30 menit.
Dan Baik, saya Pak kira Sekda. Jawa Barat punya segalanya, terutama alam dan budaya. Itu yang harus kita kembalikan. Oke, Itu saya baru namanya fair begitu ya, pariwisata berbasis Oke, baik, alam saya ke Pak budaya, Asep dulu. tidak mengkapitalisasi study tour. Oke, baik Pak Asep. Pak Asep, bagaimana Anda melihat ini soal kebijakan ini? Begitu yang kemudian Gubernur Jawa Baratnya seperti ini, kemudian Kang Farhannya dari wali kotanya seperti ini, begitu ya. Termasuk juga imbasnya kita lihat ini juga kan ada ekonomi yang bergerak juga, walaupun kita tahu itu soal pariwisata lah berbeda gitu. Tapi bagaimana untuk bisa paling tidak ada win-win solution-nya lah di sini? Yang pertama bahwa kebijakan itu kan dimulai dengan kebijakan yang ada yang dibuat, kemudian itu diinternalisasi kepada pihak-pihak yang akan menegakkan kebijakan itu, kemudian disosialisasikan kepada para pihak yang akan menerima kebijakan itu, yang menjadi objek kebijakan itu. Nah, oleh karena itu kelihatannya ini terjadi akibat dari mandeknya komunikasi para pihak yang berkaitan dengan implementasi kebijakan itu. Mungkin di sini ada yang pertama misalnya pemerintah kabupaten kota yang mungkin bagian dari implementasi kebijakan itu. Yang kedua mungkin tadi dari para pelaku pariwisata yang menyebabkan mereka menggeruduk ke kantor gubernuran. Yang ketiga mungkin para pihak itu diantaranya sekolah-sekolah. Nah, ini hal-hal yang perlu dilakukan karena pemerintah itu leading and commanding dalam kegiatan pembangunan dan pelayanan publik, maka ini perlu dilakukan oleh pemerintah. Agar apa? Agar sinkronisasi, harmonisasi terjadi dan terbangun. Sehingga apa yang jadi tujuan dari kita semua itu bisa dilaksanakan secara carendek saigel, sabawa capean, begitulah kira-kira bahasa saya. Oke, saya tangkap ada mandeknya komunikasi begitu. Saya ingin tanya dulu ke Pak Herman. Emang sebelum ada surat edaran ini, Kang Deddy nggak ngobrol dulu apa sama Bupati sama Wali Kota di bawahnya begitu supaya komunikasi atau niat baik ini bisa berjalan selaras, beriringan bersama begitu sampai ke bawah? Ya, perlu kami informasikan bahwa mungkin salah satu kepala daerah ya, karena saya menyaksikan langsung dari dekat dan bahkan saya bagian di dalamnya, salah satu kepala daerah yang sangat intensif komunikasi itu adalah di Jawa Barat. Antara Pak Gubernur dengan Pak Bupati, Pak Wali Kota, hampir setiap bulan komunikasi. Termasuk persoalan ini. Saya kira ini kan nggak ada masalah perkara interpretasi. Saya kira ini debatable ya, nggak ada persoalan. Yang jelas ujungnya kan jangan membebani orang tua, jangan dikaitkan dengan nilai. Dan berbicara tentang study tour dalam konteks perjalanan belajar, manfaatkan alam sekitar. Dan kalau kita bedah surat edaran, kan intinya di surat edaran itu Mbak, dilarang melakukan piknik. Ya, yang saya mengerti. Dengan study tour. Saya paham. Klausulnya seperti itu. Dan kemudian komunikasi dengan para pelaku jasa pariwisata, kami sudah melakukannya dan akan terus kami lakukan. Tapi konteksnya dalam format ekosistem ekonomi Jawa Barat, ekosistem pariwisata Jawa Barat. Yang kemudian jadi pertanyaan saya adalah begini, Pak Sekda, apa tidak sebaiknya tidak dikomunikasikan dulu bersama dengan wali kota, bupati sebelum kemudian surat edaran itu datang begitu? Kan ini yang jadi kita melihatnya begini, kita melihatnya wah Kang Demul one man show nih di medsos begitu, langsung surat edaran keluar tanpa berkomunikasi dulu kepada bupati, wali kota, ini gimana nih, setuju atau tidak? Kemudian ketika surat edaran itu keluar, barulah ada bupati, wali kota yang ternyata tidak sepaham dengan surat edaran itu, Pak Sekda. Ya, Mbak, jangan menghadap-hadapkan Pak Gubernur dengan wali kota dengan bupati. Ini bukan masalah sepaham tidak sepaham, lebih kepada interpretasi teknis di lapangan. Kemarin saya bertemu dengan Pak Wali Kota Bandung. Ya, beliau menyampaikan beliau tidak sepakat kalau ujungnya dikaitkan dengan nilai, kalau ujungnya membebani masyarakat. Dan isi dari surat edaran kan sebetulnya tidak jauh berbeda. Ya kan itu. Kemudian terkait dengan kebijakan pelarangan study tour yang berdampak terhadap pembebanan biaya ke orang tua, ya sebetulnya sudah dibahas sejak jauh hari sebelum Pak saat itu penjabat gubernur Pak B. Mahmudin.
Ya kebetulan saya sudah menjadi sekda saat itu. Kami sudah membuat surat edaran kok, ditandatangani oleh Pak Bey Mahmudin. Ya, ini salah satu respon terkait dengan kecelakaan yang study tour di daerah Subang. Oke. Ya, yang merenggut nyawa anak-anak kita. Oke. Ya kan? Dan kami membuat surat edaran yang melarang study tour yang berdampak terhadap pembebanan orang tua yang kemudian tidak diantisipasi berbagai risikonya. Kalau sudah ada korban kan yang rugi kita semua. Oke, maksud saya Jadi begini, ini bukan ketika sesuatu yang baru Mbak ya, tolong garis bawahi, bukan sesuatu yang baru. Ini sudah cukup lama, sudah dibahas cukup lama. Betul. Dan Pak Gubernur menegaskan begitu. betul. Ya, agar Saya setuju. Ini agar bukan semua pihak aware lah, peduli terhadap anak-anak kita. Oke, saya setuju soal bagaimana larangan study tour ini yang kita lihat berkedokannya ternyata kegiatan piknik dan segala macam. Tapi kemudian pola komunikasi yang terbangun begitu kan? Apa tidak? Ini kan memang sudah mendarah daging lah soal study tour ini. Kenapa tidak di Zoom meeting-kan begitu ya? Ada Kang Deddy, kemudian seluruh bupati dan juga wali kota. Nih ada permasalahan seperti ini. Saya akan mendengar surat edaran. Sudah dikomunikasikan dan semua baik-baik saja kok. Oke. Ini kan persoalan yang lantas teman-teman mengambil angle-nya seolah-olah berseberangan. Ya. Jadi biasa aja. Ya kami di berbagai rapat Pak Gubernur menyampaikan, wali kota juga memberikan respon dan semua sama ya, kepentingan anak, kepentingan pendidikan harus dikedepankan. Oke. Hanya masalah masalah interpretasi teknis saya kira kita nggak boleh terlalu rigid ya. Oke. Ya nggak apa-apa. Terakhir. Ya pro kontra biasa dalam kebijakan publik. Oke. Ya pro kontra biasa, dan bagi kami seperti demo kemarin ya nggak ada persoalan, yang penting lakukan sesuai ketentuan dan itu suplemen bagi kami sembari kami pun melakukan evaluasi. Oke, terakhir gitu. saya ke Pak Asep. Pak Asep, kalau tadi Pak Sekda mengatakan tidak ada itu soal komunikasi sudah dikomunikasikan kepada seluruh kepala daerah juga di bawah naungan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy begitu ya. Anda melihat ada interpretasi teknis yang kemudian agak sedikit berbeda nih di masing-masing kepala daerah. Kang Farhan juga punya interpretasi teknis yang tersendiri begitu. Kalau menurut Anda akan seperti apa? Harusnya seperti apa ke depannya? Jangan sampai kemudian ada kesan one man show, tidak kemudian dikomunikasikan terlebih dahulu, terus tiba-tiba surat edaran terbit, barulah kemudian ada interpretasi teknis yang berbeda-beda di masing-masing kepala daerah. Yang pertama yang menarik itu adalah pernyataan Pak Sekda barusan sebagai bahan evaluasi dari pemerintah provinsi. Itu saya sepakat. Kenapa? Karena sebuah kebijakan tidak langsung sempurna. Kontrak itu menjadi hal yang penting betul juga. Nah, yang kedua, ketika ini dikomunikasikan dengan catatan bahwa studi tour tidak boleh membebankan ekonomi, maka oleh masing-masing Pemda kabupaten kota bisa ditafsirkan beragam, dan itu memang ada pada ranah interpretasi teknis. Nah, oleh sebab itu sebetulnya ketika Pak Farhan atau yang lain juga menafsirkan seperti itu, sebetulnya ini tidak ditafsirkan sebagai benturan antara pemerintah kabupaten kota dengan provinsi, tidak begitu. Cuma interpretasi teknis tadi. Mungkin saja untuk kabupaten kota yang lain, studi tour itu memang tidak membebani ekonomi juga, sehingga bisa dilaksanakan. Kan kata kuncinya studi tour tidak boleh membebani ekonomi, kan begitu. Biaya kepada orang tua. Nah, mungkin tafsiran itulah yang terjadi di lapangan. Oleh sebab itu, saya sepakat masing-masing pihak untuk melakukan evaluasi, kemudian melakukan harmonisasi, kemudian melakukan sinkronisasi supaya persoalan ini jangan menghabiskan energi untuk pelayanan publik. Ini yang tidak boleh terjadi. Oke, terakhir singkat saja Pak Asep, apa yang seharusnya bisa dilakukan oleh seorang gubernur, kemudian bupati, wali kota soal kebijakan sebelum pengambilan kebijakan itu benar-benar diterbitkan atau direalisasikan? Kebijakan itu dibuat berdasarkan data dan informasi yang diperoleh. Semakin banyak data dan informasi yang diperoleh, kemudian diramu sedemikian baik, maka kebijakan itu akan mendekati sesuatu yang bermanfaat. Ketika kebijakan itu dengan informasi dan data yang sedikit, yang minim, itu akan bisa menjauhkan dari realita yang
apa yang diinginkan oleh semuanya. Barangkali itu. Oke, baik, terima kasih Bapak-Bapak. Ada Kang Asep, kemudian ada Pak Herman juga dari Sekretaris Daerah Jawa Barat, ada Kang Herman Suryatman, kemudian ada pengamat kebijakan publik Universitas Padjadjaran, ada Pak Asep Sumaryana telah bergabung bersama kami. Nanti kita akan lihat win-win solutionnya seperti apa begitu ya, dan interpretasi teknisnya seperti apa soal larangan study tour ini. Terima kasih Bapak-Bapak, Assalamualaikum, sehat selalu.